7 orang ya. Bisa terdengar ya suara saya? Sudah dibuka linknya yang tadi saya kasih? Sudah dibaca-baca? Udah Bu, baca sekilas Bu. Saya malah minta Auzan ya untuk menginfokan kepada kalian semua untuk masing-masing membuat suatu ilustrasi kasus yang menggambarkan aplikasi dari penggunaan aplikasi dari penerapan ini, penggunaan mediator dan moderator ya, mediator dan moderator variabel dalam SEM. Anda sudah mengerjakannya? Saya cek ya. Untuk Indah, ada Indah kan? Iya Ibu. Nah, coba Indah nyalakan videonya. Halo Bu. Halo. Ya, coba. Indah bisa nyalakan videonya? Nggak bisa Bu, kamera di laptop saya nggak bisa nyala, rusak. Bisa share screen? Nggak bisa juga Bu, soalnya saya dari web bukanya, nggak dari aplikasi. Oke. Sudah mengerjakan tugasnya, saya minta. Indah. Halo Indah, itu mute ya. Halo Bu. Ya. Coba ceritakan apa yang sudah kamu dapatkan. Ilustrasi yang menggambarkan penggunaan variabel moderator dan mediator dalam SEM ini. Iya Bu, sebentar. Untuk contoh, suara saya terdengar kan ya Bu ya? Ya. Untuk contoh variabel moderator, di sini saya memakai untuk variabel independennya itu kualitas produk, dan variabel moderatornya itu intensitas promosi. Untuk variabel dependennya tingkat penjualan Bu. Itu untuk yang contoh variabel moderator. Apa tadi moderatornya intensitas apa? Promosi. Intensitas promosi. Iya. Oke, terus? Ada lagi yang pakai mediator? Yang mediator itu saya pilih contoh depresi, lalu variabel mediatornya itu lingkungan, baik rumah atau sekolah. Habis itu ke kesehatan Bu. Kesehatan. Oke. Untuk yang kedua dulu deh. Coba jelaskan. Maksudnya ini gimana? Kan menurut saya kalau variabel mediator itu kan sebagai penghubung ya Bu. Jadi harus berpengaruh. Misalnya tadi saya mencontohkan depresi, lingkungan, dan kesehatan. Berarti depresi itu berpengaruh terhadap lingkungan, begitu juga lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, misal contoh ada orang A mengalami depresi. A ini selalu mendapatkan tekanan dari lingkungan sekolah atau rumah, karena A berada pada lingkungan yang tidak sehat. Sebentar. Ya. Enggak. Tadi kan variabel independennya apa tadi? Depresi? Iya. Apa yang kesehatan? Depresi Bu, independennya. Depresi. Iya. Depresi. Kesehatan di sini maksudnya apa yang dilihat? Kesehatan fisik maupun mental Bu. Kesehatan fisik maupun mental. Iya. Terus maksudnya gimana nih? Itu Bu, kalau saya nyontohinnya di sini, misalnya ada orang mengalami depresi. Nah, depresi itu juga berpengaruh terhadap lingkungan maupun lingkungan sekolah atau rumah.
Kalau ada orang berada pada lingkungan yang tidak sehat, maka ini secara tidak langsung mengalami gangguan kesehatan. Contoh misal pola makan yang tidak teratur, jam tidur yang tidak teratur, atau kurangnya interaksi, bisa juga berkurangnya interaksi dengan orang lain. Oke, jadi menurut Indah, depresi ini terhadap kesehatan tidak berpengaruh secara langsung. Depresi berpengaruh kepada kesehatan melalui kondisi lingkungan rumah, gitu. Berpengaruh, Bu. Maksudnya? Iya. Boleh Kan yang diulang, Bu, namanya- pertanyaannya? Tadi kan Indah bilang depresi, lingkungan rumah, kemudian kesehatan, ya kan? Iya. Tapi di sini lingkungan rumahnya itu sebagai variabel mediator. Iya, betul. Artinya kalau lingkungan rumah itu sebagai variabel mediator, depresi di sini mempengaruhi kesehatan secara tidak langsung kan, melalui lingkungan rumah, begitu? Iya, Bu. Kira-kira kalau depresi memungkinkan nggak sih pengaruh langsung atau tidak langsung menurut kalau secara ini logika? Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Depresi mempengaruhi kondisi lingkungan rumah atau lingkungan rumah yang mempengaruhi depresi? Ayo. Oh iya, terbalik ya. Gimana? Depresi mempengaruhi lingkungan rumah atau lingkungan rumah mempengaruhi depresi? Lingkungan mempengaruhi depresi berarti ya, Bu, ya seharusnya. Nah, sekarang lihat yang kedua, contoh yang kedua. Yang moderator, jelaskan maksudnya gimana? Variabel independennya saya pilih kualitas produk, variabel dependennya tingkat penjualan, variabel moderatornya itu intensitas promosi. Terus jelaskan. Kalau variabel moderator ini kan berarti kualitas produk itu berhubungan secara langsung ke tingkat penjualan, tetapi intensitas promosi bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara kualitas produk dengan tingkat penjualan. Artinya kalau intensitas produknya yang bagaimana kalau tingkat penjualan itu akan meningkat? Kenapa, Bu? Kira-kira putus-putus bisa ya? Iya, itu intensitas promosi merupakan variabel moderator kan, ya, antara kualitas produk dengan tingkat penjualan. Nah, dalam hal apa di sini tingkat penjualan akan meningkat? Kombinasinya kalau bagaimana? Saya boleh kasih contohnya aja nggak, Bu? Ya, coba. Misalnya ada suatu produk X akan launching pada bulan Desember, maka promosi bisa dilakukan sebelum atau sesudah produk launching. Nah, tingkat penjualan bergantung dengan intensitas promosi. Apabila promosi dilakukan secara benar, kemungkinan besar tingkat penjualan akan naik dan akan berlaku sebaliknya jika promosi dilakukan secara tidak benar, baik itu secara komunikatif dari pelayanan, itu bisa tingkat penjualannya bisa menurun juga. Intensitas artinya apa sih? Halo, Bu? Intensitas di sini maksudnya apa? Levelnya nanti gimana intensitasnya? Lihatnya. Dilihat dari sering atau tidak sering, begitu kan? Ya.
Yang namanya intens tuh gimana sih intens, pengertian intens? Udah. Seringnya dilakukan promosi, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi tadi kan Indah lihat independennya kan kualitas produk, ya. Kemudian Iya. dependennya tingkat penjualan, ya. Kualitas produk di Iya. sini perubahan laten atau perubahan observe? Perubahan observe ya, Bu ya? Perubahan observe. Iya. Kalau perubahan observe bisa dilihat secara langsung. Bisa diukur secara Berarti langsung. salah ya, Bu. Bisa nanya. Kualitas produk kira-kira bisa diukur secara langsung atau enggak? Bisa, Bu. Atau Bisa pakai diukur. indikator-indikator? Bisa pakai indikator. Nah, kalau dia pengukurannya melalui indikator, berarti dia perubahan laten. Nah, kemudian intensitas promosi. Intensitas promosinya mau lihat gimana? Apakah jarang, sedang gitu ya, atau sering dilakukan gitu ya? Apakah jarang dilakukan atau sering dilakukan? Misalnya kalau jarang itu misalkan kurang dari 5 kali, misalnya kalau sering itu kalau misalnya lebih dari 5 kali, misal. Nah, kalau misalkan tadi kan sebenarnya kita ingat kualitas produk berpengaruh ya kepada tingkat penjualan. Oke, itu jelas saya. Hubungan itu sudah disadari oleh banyak orang bahwa kualitas dari suatu produk itu pasti akan mempengaruhi penjualan, tingkat penjualan produk tersebut. Nah, kemudian ada variabel lain. Nah, variabel inilah yang akan bisa menjelaskan pada saat yang bagaimana dan pada kondisi yang bagaimana kualitas produk itu akan meningkatkan tingkat penjualan. Nah, di sini ada suatu variabel lain yang Anda pilih, intensitas promosi. Nah, intensitas promosi ini di mana sini level-levelnya atau kategorinya, ya, atau ya pengukurannya itu seperti apa? Misalnya kalau intensitas promosi di sini sifatnya kategori dibagi dalam 2 kategori tadi ya, jarang dilakukan atau sering dilakukan. Nah, kualitas produk yang baik ya, yang tinggi, yang bagus dan juga didukung oleh intensitas promosi yang juga baik, yang sering, ini akan memperkuat tingkat penjualan. Ya, baliknya misalnya kalau kualitas produknya baik gitu ya, tapi intensitas promosinya kurang, ini akan mempengaruhi penjualannya, mungkin akan tidak optimal gitu kan, tidak maksimal lah ya, mungkin akan kurang gitu tingkat penjualannya. Walaupun produk itu sebenarnya bagus, tapi kalau promosinya kurang gitu ya, bisa jadi tingkat penjualan ini akan menurun ya, berkurang ya. Menurun. Ya, nah, seperti itu. Nah, di sini artinya intensitas promosi merupakan variabel moderator. Oke, untuk yang ilustrasi yang ini bisa saya terima. Tapi untuk ilustrasi yang pertama nanti tolong dipertimbangkan lagi ya. Menurut saya ini masih kurang ya, masih kurang tepat lah untuk pemilihan ini sebagai variabel mediator dari hubungan yang tadi Indah ceritakan. Oke, terima kasih Indah. Saya lanjutkan yang lain ya. Saya ingin tahu pemahaman Anda tentang moderator dan mediator ini. Ari mana Ari? Ada nggak Ari? Ari Alda. Saya, Bu. Oke, Ari. Ari coba videonya nyalakan. Ari mau share screen atau mau jelasin langsung? Ibu, kalau misalkan nanti tiba-tiba nge-freeze, maaf ya Bu, soalnya internet saya ini banget Bu. Oke. Ari mau share screen atau bagaimana? Ibu, kalau misalkan saya kirim ke WA Ibu aja gimana Bu? Soalnya laptop saya nge-freeze Bu. Oh gitu. Ya udah boleh. Boleh Bu. Ya. Kirimkan ke saya. Bentar Bu. Oke, yang berikutnya Dika, ada nggak Dika?
Halo, ada Bu? Ya, Dika. Silakan. Bentar Bu. Variabel mediator dulu ya Bu. Ya, boleh. Kalau saya Dika mau share screen atau Jadi, gimana? kenapa Bu? Dika mau share screen atau enggak? Share Ada screen, kamu udah nulis? tapi berantakan Bu. Kalau bisa share screen boleh deh, share screen aja biar kelihatan. Bentar. Udah kelihatan Bu? Ya, kelihatan Dikanya. Ini langsung ke kasusnya aja ya Bu. Oke. Jadi kalau di variabel mediator, kasus yang saya gunakan itu perubahan eksogena itu pendapatan, perubahan mediatornya itu pendidikan. Apa Dika? Ulangi Dika, tadi independennya apa? Independennya pendapatan, mediatornya Terus? pendidikan, perubahan endogennya biaya cek kesehatan Bu. Biaya cek kesehatan. Oke. Ya. Ini mediator. Biaya cek kesehatannya endogen Bu. Endogen. Variabel terikat. Terus? Ya, coba jelaskan maksudnya gimana? Nah, jadi pendapatan berpengaruh positif terhadap pendidikan. Lalu pendidikan berpengaruh positif terhadap biaya cek kesehatan. Nah, bila variabel pendidikan dihilangkan, maka hubungan antara pendapatan dengan biaya cek kesehatan tidak ada. Yang kedua dulu deh sekarang, ilustrasi yang satunya. Oke. Nah, Yang satunya yang moderator. Yang moderator, saya menggunakan kasusnya perubahan eksogennya itu motivasi belajar. Perubahan moderatornya peran atau bantuan guru. Lalu perubahan endogennya prestasi belajar, Bu. Prestasi. Oke, saya mau tanya dulu ke Kiki. Mana Kiki? Kiki? Iya, Bu. Coba Kiki nyalakan video. Kiki tadi dengar nggak yang ilustrasi yang diuraikan oleh Dika? Yang mediator, yang pakai mediator. Hubungan antara apa sama apa? Kiki? Mediator yang pendidikan dengan biaya pemeriksaan kesehatan, bukan Bu? Ya, gimana tadi itu hubungannya kata Dika? Ki, kamu bisa nyalain video nggak Ki? Nggak bisa Bu, ini laptop saya. Oke. Oke Ki, gimana itu rangkaiannya, penjelasannya? Dika boleh minta tolong sebutin variabel ulang yang X-nya apa? Yang mediator atau moderator? Mediator. Oh, yang mediator, X-nya pendapatan. Iya. Perubahan mediatornya pendidikan. Terus Y-nya Iya. biaya cek kesehatan. Nah, kalau tadi kata Dika, kalau misalkan jadi pendapatan itu mempengaruhi dengan biaya kesehatan, Bu. Variabel mediatornya itu pendidikan. Kalau misalkan variabel pendidikannya itu dihilangkan, tadi kata Dika pendapatan itu tidak mempengaruhi biaya kesehatan. Ada yang ingin komen nggak dari ilustrasi ini? Ada yang beri tanggapan? Nggak setuju misalnya atau setuju dari kasus ini? Jadi tadi Dika mengatakan bahwa pendapatan itu, ya, pendapatan seseorang
berpengaruh terhadap biaya yang dia keluarkan ya untuk berobat ya, untuk pemeriksaan kesehatan. Gitu ya Dika ya. Nah, tetapi hubungan tersebut melalui pendidikan gitu. Jadi pendapatan berpengaruh terhadap biaya atau pengeluaran yang dia keluarkan untuk kesehatan melalui variabel mediatornya itu pendidikan. Ada yang nggak setuju atau ada yang ingin memberikan komentar terhadap ilustrasi ini? Kira-kira ini terbalik atau enggak gitu? Ibu. Ya dong. Ibu saya, Siapa? Bu Cucun. Ya, Cun, coba Cun. Bu, kalau menurut Nyalain saya videonya, kayaknya Cun. saya pakai Nyalain dulu laptop, videonya. Bu. Hah? Saya pakai laptop, nggak bisa. Kan saya pengen lihat kalian semua nih, udah lama nggak ketemu. Bisa, Cun, ini pakai laptop bisa, Cun. Iya, ya. Laptop saya nggak bisa, Bu, kameranya. Bu. Belum pada pakai kerudung, Bu, belum pada mandi. Saya pengen lihat, saya jangan tuh kayak Dika tuh, Dika untung nggak lagi tiduran ya Dika, makanya saya mau ngecek. Ini Alif kayaknya lagi di kafe ini. Alif, mulai di warung ya Alif. Kebaca. Ya Alif. Alif nih udah lama nggak kontak-kontak saya. Biar ya, Bu. Saya diemin aja Alif. Maaf, Bu. Mana aja. Oke, Cucun dulu. Tanggapannya, Cun. Kalau menurut saya yang pendidikan terbalik, Bu, sama pendapatan. Ya, gimana jadi mestinya? Kan kalau berdasarkan logika ya, Bu, pendidikan itu mengaliri pendapatan, jadi semakin tinggi pendidikannya, maka pendapatannya kan semakin besar. Nah, kalau pendapatannya besar, biaya kesehatannya juga bakal semakin besar juga. Itu kalau menurut saya, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Nah, Dika gimana menurut Dika nih? Saran dari Cucun. Bisa diterima nggak? Bisa sih, Bu. Nah, kebalik atau nggak tadi tuh? Jadi, kan tadi Dika bilangnya pendapatan mempengaruhi pendidikan gitu ya. Kemudian pendidikan mempengaruhi pengeluaran untuk biaya kesehatan kan? Iya. Coba di ini lagi deh, diresapi lagi hubungannya itu. Nah, kalau kemarin saya mikirnya karena dia memiliki pendapatan lebih, jadi dia bisa melanjutkan pendidikan gitu, Bu. Nah, gitu. lalu karena dia menempuh pendidikan yang lebih tinggi, otomatis dia lebih paham mengenai kesehatan, Bu. Oh, gitu. Oke, kalau kayak gitu boleh juga benar. Ya, tadi saya mikirnya begitu, Bu. Nah, makanya itu kalau mau memberikan jawaban memang harus ada argumennya. Jadi memang nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya kalau kayak gini. Emang sih kalau secara umum ya yang tadi yang seperti itu kan Cucun ya, bahwa orang yang tapi kalau memang alasannya Dika begitu emang benar juga Dika. Saya tadi nggak berpikir kayak gitu. Oh, Dika tuh maksudnya kalau pendapatannya tinggi, pendapatan seseorang itu makin tinggi, dia ibaratnya bisa menyekolahkan anak makin tinggi juga jenjangnya gitu ya, atau ya dianya sendiri kalau punya uangnya lebih banyak sekolah bisa lebih tinggi lagi gitu. Terus kalau dia sekolah yang tinggi, pengetahuan dia lebih banyak lagi, lebih untuk memilih layanan kesehatan begitu ya Dika. Iya betul, Bu. Oke. Oh, saya nggak kepikir ke situ Dika, karena umumnya yang tadi yang kata Cucun itu jadi secara general aja ya. Tapi nanti itu buat pengalaman ya Dika. Kalau mau menjawab, nah yang seperti tadi semua juga dalam memberikan suatu jawaban itu sebaiknya ada alasannya. Jadi kalau nggak ada alasannya bisa jadi disalahin gitu kan. Nah, yang tadi yang kata Cucun tadi, jadi pendidikan itu apakah pendidikan mempengaruhi
pendidikan seseorang mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut untuk biaya pengobatan, biaya kesehatan ya, untuk biaya kesehatan dia. Kalau dicermati gitu, apa iya benar ya pendidikan itu berpengaruh terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan untuk berobat ke dokter gitu ya, untuk kontrol kesehatan. Oh ternyata pengaruh itu melalui suatu variabel tertentu gitu ya, melalui suatu variabel antara ada mediatornya itu tadi, yaitu kalau variabel mediatornya itu adalah pendapatan gitu ya. Kalau pendidikan seseorang itu makin tinggi ya harapannya pendapatan yang dia terima juga makin tinggi ya, sehingga kalau pendapatannya makin tinggi dia bisa mengalokasikan biaya untuk kesehatan dia atau pemeriksaan kesehatan ke dokter untuk itu lebih banyak lagi ya, bisa ibaratnya misalnya ke yang lebih bagus lah ya, ke rumah sakit mungkin ke rumah sakit yang lebih baik gitu kualitasnya dan seterusnya. Kemudian tadi untuk yang Dika, motivasi terhadap prestasi. Ya, motivasi di sini akan berpengaruh kepada prestasi. Terus di sini apa peran bantuan guru? Bantuan guru, ya. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Atau jangan Dika deh, saya minta Fahira, mana Fahira? Ada nggak Fahira? Fahira? Ada Fahira? Ada suaranya nih, nggak kedengeran. Halo? Fahira? Ya Bu, Fahira suara saya ada? masuk nggak Bu? Ya, sudah Ada. masuk. Ya. Oke, Fahira bisa menyalakan videonya nggak? Bisa Bu, benar. Coba. Tapi saya pakai mukena Bu. Nah, nggak apa-apa. Habis sholat ya? Iya. Ya. Oke, Fahira. Bisa menjelaskan nggak tadi yang di ilustrasi yang diberikan oleh Dika? Maksudnya gimana? Tadi Dika yang kedua, boleh minta sebutin ulang Dik? Independen Ya. sama dependennya. Variabel X-nya motivasi belajar. Variabel moderatornya bantuan guru. Variabel Y-nya prestasi belajar. Berarti motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi dan dengan ditunjang oleh bantuan guru. Jika bantuan guru itu semakin baik, berarti prestasinya juga akan semakin meningkat, begitu Bu? Ya, jadi di sini motivasi memang berpengaruh. Dalam hal ini kita melihat hubungan antara motivasi dengan prestasi ya. Motivasi akan mempengaruhi prestasi. Nah ini memang suatu relationship atau hubungan yang kayaknya udah well known ya, udah dikenal hal yang luas lah gitu bahwa motivasi itu mempengaruhi prestasi. Nah tetapi, kapan gitu ya motivasi akan mempengaruhi prestasi atau dalam kondisi apa gitu kan? Jika ada variabel lain ini, jadi tadi memilih variabel lain itu peran bantuan guru. Nah, jika ada kombinasi ya, dalam hal ini interaksi antara motivasi dan peran bantuan guru ini akan semakin meningkatkan prestasi tersebut pada level yang bagaimana, yaitu misalkan tadi kalau peran bantuan gurunya makin baik ya, ditunjang oleh motivasi, nah ini akan membuat prestasi makin baik gitu kan. Motivasi bagus, sebenarnya nih anak motivasinya bagus nih gitu, tapi nggak ada perhatian gitu dari guru tuh nggak didukung gitu, nggak ada perhatian, nggak ada bakat, bisa jadi prestasinya nggak maksimal gitu ya, kurang baik lah ya, dibandingkan tadi kalau level peran bantuan gurunya itu tinggi gitu kan. Jadi ini saling saling berinteraksi antara variabel motivasi tadi dengan variabel bantuan guru. Nah ini maksud saya, ini nanti arahnya mau ke sana. Moderator itu nanti arahnya itu ke suatu pengertian interaksi dalam model ya.
Anda juga mungkin sudah sudah membahas masalah atau konsep interaksi ini di rancangan percobaan. Ya, di rancangan percobaan Anda udah bahas mungkin faktorial ya, rancangan faktorial. Misalnya rancangan faktorial 2 faktor nih, ya. Nah, itu ada di situ kan di rancangan faktorial tuh kalau Anda mungkin masih ingat modelnya ada YIJ misalnya mu plus apa misalnya pakai tau ya, lambangnya tau I misalnya plus beta J, kemudian nanti ada plus komponen interaksi kan, tau beta gitu kan, tau beta IJ dan seterusnya plus EIJ misalnya gitu kan, EIJK saya ulangan. Nah, di situ kan ada komponen interaksi. Nah, di sini nanti maksudnya untuk yang moderator di sini, jadi nanti perannya ya, kalau dia moderator ini sifatnya signifikan gitu kan, si moderator ini yang kalau kita notasikan misalkannya Z ya, variabel Z bersama-sama dengan variabel X, dalam hal ini X-nya adalah motivasi. Nah, ini akan memperkuat ya, atau bisa juga kalau misalkan ya ininya tergantung levelnya ya, tergantung level-level si variabel moderatornya ya. Jika levelnya ini kuat, mungkin ini akan memperkuat hubungan antara X dengan Y ya. Atau jika ini levelnya kurang kuat ya, nanti hubungan tersebut justru juga tidak kuat. Makanya variabel moderator ini kan berperan bisa memperkuat suatu hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain, bisa juga memperlemah ya, atau bisa juga mengubah hubungannya, mengubah hubungan arahnya jadi terbalik gitu, bisa juga seperti itu kan. Ada itu sudah dijelaskan juga kan oleh Bu Pori ya minggu lalu, bisa memperkuat, bisa memperlemah, atau juga bisa justru mereverse ya, membalikkan ya, terbalik gitu hubungannya. Justru nanti mungkin yang hubungannya itu enggak semestinya, enggak yang seharusnya gitu, malah dengan menambahkan variabel moderator itu justru akan membalikkan kondisi yang ada, hubungan yang ada itu jadi terbalik gitu ya, variabel moderator. Oke, untuk Dika sama Fahira boleh di off-kan lagi videonya. Oke, jadi sekarang dari kedua hal tersebut, moderator dan mediator, saya ingin bisa ini saya namanya itu nggak kelihatan ya. Oke, Tessa, mana Tessa? Ada nggak Tessa? Halo Tessa. Ibu. Ya, Tessa coba simpulkan lagi, jelaskan pengertian antara moderator dengan mediator ini apa sih bedanya? Moderator dengan mediator, Bu. Iya. Jadi yang saya nangkep dari yang tadi itu, jadi mediator itu Bu untuk sebagai perantara antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Tapi kalau misalnya variabel moderatornya itu variabel yang mempengaruhi kuatnya hubungan antara itu Bu, antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dengan variabel terikat. Terus tadi mediator? Iya Bu, yang moderator itu yang mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel terikatnya. Kalau mediator itu sebagai perantara gitu Bu. Oke ya, bentar, saya ulang ya. Anda mungkin sudah lihat ya link yang saya kasih.
Jadi kalau misalkan ini saya boleh simpulkan ya, saya ulas lagi ya pengertian antara mediator dan moderator. Ini sebetulnya saya dalam ya. Saya share screen udah terlihat atau belum? Ya, sudah ya. Ini ada versi yang PDF bukunya juga ya. Yang tadi kan juga saya sudah kasih, itu di halaman berapa? 147 ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ya, analisis moderation ya. Moderation sama mediation sebenarnya sama-sama kalau di dalam bahasa Indonesia artinya perantara ya. Kan moderator kalau kita lihat dalam suatu diskusi ada yang namanya moderator. Dia kan yang menjadi perantara ya, ibaratnya perantara antara si pembicara dengan audiens gitu kan. Mediasi juga perantara sebenarnya ya istilahnya, tapi ya memang sama-sama artinya istilahnya arti secara umum mediasi sama moderasi, moderator sama mediator itu sama-sama sebagai perantara. Tapi untuk analisis di sini yang dalam SEM di sini pengertian dari keduanya itu berbeda. Nah di sini yang perlu diperhatikan clue-nya, keyword-nya. Jadi kalau mediator ya, itu adalah untuk menjelaskan pertanyaan penelitian yang dimulai dengan kata apa ya, why atau how gitu ya. Mengapa sih gitu kan? Mengapa hubungan X bisa mengapa X bisa mempengaruhi Y gitu kan? Bagaimana sih si X itu bisa mempengaruhi Y? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, yang keywordnya itu ada ya, kata kuncinya itu adalah why atau how. Nah, disitulah kita berperan. Ada suatu variabel yang dinamakan media ya, mediator ya. Jadi mediator itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian mengapa atau bagaimana ya. Mengapa sih X itu mempengaruhi Y gitu kan? Bagaimana sih X itu bisa mempengaruhi Y seperti tadi? Kenapa sih kok pendidikan bisa mempengaruhi biaya yang dikeluarkan seseorang untuk kesehatannya dia, untuk berobat kesehatannya dia gitu kan? Kenapa? Atau bagaimana sih pendidikan itu tadi bisa mempengaruhi besarnya uang yang dikeluarkan untuk pengobatan? Oh ternyata melalui suatu perubahan lain yang disebut tadi adalah melalui perubahannya pendidikan ya. Jadi tadi mediator itu untuk menjawab pertanyaan yang kata kuncinya adalah why atau how. Artinya di sini mediator ini adalah untuk menjelaskan hubungan yang sifatnya kausal. Ya, kausal itu sebab akibat ya, causal relationship. Nah, sementara untuk moderator ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keywordnya itu atau kata kuncinya itu adalah when ya, kapan itu ya. Atau dalam kondisi yang bagaimana, what under circumstance ya, dalam kondisi yang bagaimana sih hubungan itu bisa terjadi gitu ya, hubungan antara X dengan Y-nya itu dalam kondisi yang seperti apa, atau kapan itu bisa terjadi sangat kuat ya, kapan hubungan itu bisa terjadi. Jadi sebagai contoh tadi kalau misalnya motivasi gitu kan dengan prestasi ya, motivasi mempengaruhi prestasi. Nah, when atau under circumstance, dalam kondisi yang bagaimana ya, motivasi itu akan mempengaruhi prestasi. Prestasi itu akan semakin bagus gitu jika didukung ada selain motivasi juga didukung oleh perubahan lainnya, yaitu peran bantuan guru ya. Jadi sebetulnya bedanya itu aja ya. Yang satu mediator itu untuk menjawab causal relationship ya,
why atau how, sementara untuk moderator di sini untuk menjawab pertanyaan when gitu ya, kapan gitu ya. Di sini ada contoh variabel x-nya ya. Di sini variabel x-nya adalah banyaknya training yang dilakukan oleh seseorang ya. Kemudian y-nya di sini adalah skor matematika ya, skor matematika yang diperoleh oleh orang tersebut ya. Secara logika gitu ya, logikanya semakin banyak dia mengikuti jam pelatihan, semakin banyak dia berlatih gitu ya, harapannya nilai ujian matematika dia akan makin bagus ya. Jadi ini ubah X itu berapa jam lah dia belajar, berapa jam dia berlatih ya, banyaknya waktu yang dia keluarkan untuk berlatih. Di sini Y-nya adalah nilai ujian matematika ya di sini. Nah, kemudian ini kalau kita modelkan dengan regresi linear biasa, ini seperti inilah ya. Ini kan X-nya cuma ada 1, ini regresi linear biasa. Ini delta 1-nya, slope-nya ya, seberapa besar nih, perubahan X-nya. Jadi kalau X-nya meningkat misalnya dalam jam, ya semakin banyak dia belajar, berarti maka Y-nya akan meningkat ya, berapa satuan. Nah, di sini moderator variabel Z ya, dia katakan dia akan mengubah kekuatan hubungan antara X dan Y. Jadi suatu variabel moderator itu bisa mengubah kekuatan hubungan antara X dan Y. Nah, ini memang sudah jelas X itu mempengaruhi Y, tapi dengan adanya perubahan lain ya, besarnya kekuatan X terhadap Y ini ya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, tergantung level dari Z. Nah, itulah prinsip dari interaksi. Jadi pengaruh X terhadap Y itu ya, di sini bergantung kepada level-level dari variabel Z ya, variabel lainnya itu. Nah, di situ artinya X dan Z berinteraksi ya, berinteraksi mempengaruhi Y. Interaksi antara X dan Z itu mempengaruhi Y di sini ya. Nah, kemudian maaf, di sini untuk Z-nya misalnya diambil jenis kelamin ya. Jadi dia ingin melihat apakah gitu ya, jenis kelamin ini apa ya, bisa memperkuat hubungan antara banyaknya jam belajar dengan nilai ujian matematik. Mungkin kalau ini di sini kalau Z-nya itu 0 adalah untuk siswa pria gitu ya, di sini Z 1 untuk wanita. Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi apakah ya di siswa pria ini ya akan lebih ya, nilai skornya itu akan lebih bagus, benefit more, ataukah justru lebih jelek gitu ya, dari kalau dia mengikuti pelatihan gitu ya, daripada siswa yang perempuan ya. Jadi dia ingin melihat, membandingkan ya. Nah, berarti kan di sini gender itu levelnya ada 2, 0 sama 1. Nah, level-level dari yang berubah moderator ini dan level-level dari Z ini ya, kalau misalkan dia signifikan gitu kan ya, dia berinteraksi gitu ya antara tadi dengan banyaknya jam belajar dengan jenis kelamin ya. Nah, ini kalau misalnya interaksinya ini signifikan ya tentu dia akan mempengaruhinya juga ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, dengan menggunakan diagram ini ya, ini koefisien. Jadi di sini A ini untuk menunjukkan ini ya, apa, untuk laki-laki ya. Ini koefisien besarnya koefisien pengaruh dari X terhadap Y ya, ditunjukkan oleh A, sementara untuk yang perempuan di sini notasinya oleh B. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa perubahan moderator Z di sini ya. Nah, menerapkan pertanyaan ada when dan whom ya, for whom. Jadi kapan, tadi yang saya bilang bahwa moderator itu untuk menjawab keywordnya itu when ya, atau juga
untuk siapa? Nah, dalam hal ini karena apa? Karena kan ada kita pakai variabel moderatornya nih orang ya, pria dan wanita. Jadi kapan itu atau untuk siapa kondisi itu terjadi gitu kan? Tadi banyaknya belajar ini akan mempengaruhi jumlah mempengaruhi skor ujian matematika tadi. Nah, di sini digambarkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan analisis moderation ini ya. Nah, di sini kita lihat saya share screen enakan pakai yang ini atau enak pakai yang PDF ya. Bentar. Anda semua lihat ke yang buku atau kemana? Pakai ini jelas ya sih kalau saya mouse saya ini. Jelas, Bu. Jelas. Jelas ya. Yang Nggak link, ada. Bu. Saya boleh lihat. Kenapa? Saya lihat yang link. Yang link itu bukan yang buku. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ya kita melakukan analisis moderasi ini ya. Jadi tadi kita punya dua variabel ya, variabel yang independennya gitu ya. Kemudian Y itu variabel yang dependennya. Jadi sering juga disebutnya kalau variabel dependen itu variabel respon atau nama lainnya juga tadi ya. Y itu sering disebut dependent variable atau outcome atau respon, sementara X nama lainnya independent ya atau explanatory gitu kan, perubahan penjelas gitu kan, nama lainnya dari X. Atau kalau dia laten, laten disebutnya ini exogen ya, Y-nya endogen gitu kan. Nah, sekarang kita lihat untuk modelnya ya. Y ini tadi skor matematik. Skor matematik itu kan berubah apa? Ya, observe ya. Kan kita bisa lihat kan, kita bisa ukur berapa sih nilai ujian dia berapa gitu kan. Misalkan dia udah menerima nih hasil ujiannya gitu kan. Kemudian tadi X-nya berapa lama belajar ya. Trainingnya itu tadi berapa lama, berapa jam yang dialokasikan. Ini adalah koefisiennya ya, yang mengukur seberapa besar gitu kan perubahan. Ini kalau alokasi belajarnya dia sekian jam, ini perubahannya ya. Jadi beta 1 ini menunjukkan besarnya perubahan ya, besar ya untuk slope-nya, slope dari X-nya. Kemudian tadi ada variabel moderator tadi ya. Z ini adalah jenis kelamin. Nah, kemudian tambahkan komponen yang ketiga yaitu komponen interaksi. Ya, interaksi antara jenis kelamin dengan banyaknya jam belajar dia. Ya, ini X kali Z. Ini parameternya beta 3 kita notasikan. Ini X kali Z misalkan bolehlah kita notasikan dengan variabel satu variabel misalnya W gitu boleh. Jadi ini beta 0, beta 1X, beta 2Z, beta 3W. Tapi W itu sebenarnya hasil kali antara X dengan Z ya. Oke. Jadi ini ada satu variabel yang merupakan hasil kali ya, ini interaksinya. Ya, analog aja ini dengan formula 2 faktorial dirancok ya yang ada interaksi ya. Jadi ini kalau di faktorial gitu ya yang ada interaksi di sini misalnya mu ya YIJK sama dengan mu plus tau I gitu kan plus beta J, nanti di sininya plus tau beta dalam kurung ya plus IJ, nanti di sininya eta IJK ya. Itu kalau andainya model faktorial 2 faktor yang ada interaksi itu dia mengalihkan kan antara alfa dan beta. Ini juga sama mengalihkan ubah yang X dengan Z ini. Nah, ini kalau kita susun ya, ini akan diperoleh ya. Jadi ini Z di sini tetap koefisiennya beta 2. Sementara untuk X ya, dia ini jadi parameternya ya atau koefisien untuk X-nya beta 1 ditambah beta 3 kali Z ya. Nah, kalau kita lihat di sini di bawahnya, jika beta 3 ya, beta 3 itu tadi koefisien interaksi kan.
beta 3, perhatikan, koefisien beta 3 itu adalah koefisien untuk interaksi antara jam belajar dengan jenis kelamin. Nah, jika beta 3 ini tidak 0, maka artinya hubungan antara X dengan Y, ini antara X dengan Y di sini bergantung kepada nilai Z ini, bergantung kepada jenis kelamin, gitu ya. Artinya di sini kalau koefisien beta 3 ini tidak 0, menunjukkan bahwa skor matematika dengan jam belajar itu bergantung kepada jenis kelamin, ya. Artinya di sini mengindikasikan efek moderasinya ini signifikan, ya. Mengindikasikan adanya suatu pengaruh dari variabel moderasi tadi. Nah, sekarang coba misalkan ya dari model regresi ini, kalau Z-nya 0, ya, kalau Z-nya 0, kita masukkan di sini 0, kan berarti ini 0 nih, ya, beta 2 kali 0, 0. Terus di sini ya, beta 1 plus beta 3 kali 0. Nah, jadi dapatnya apa? Ini tinggal beta 1 kan, beta 3 kali Z ini 0 kan, jadi tinggal beta 1, ya, beta 1 kali X. Artinya pengaruh dari X terhadap Y itu hanya sebesar beta 1, ya. Kan ini asalnya kan ini nih, pengaruh X terhadap Y dengan adanya variabel Z itu besarnya pengaruh kan ini nih, asalnya beta, secara umum ya tadi di model itu beta 1 plus beta 3 kali Z. Nah, sekarang kalau Z-nya sama dengan 2, gitu ya. Ini misalkan untuk melihat model aja ya. Kalau Z-nya sama dengan 2, maka pengaruh X terhadap Y ini berapa? Nah, ini kalau Z-nya sama dengan 2, di sini ya, 2 kali ini ya, beta 3 ditambah beta 1. Jadi pengaruh X terhadap Y ini sebesar ini, kalau Z-nya 2. Kalau Z-nya 4, berarti pengaruh X terhadap Y 4 beta 3 plus beta 1, ya. Nah, itu tadi ilustrasi ya dari model regresi secara umum. Nah, tapi sekarang kasus kita kan tadi Z-nya hanya ada 2 kondisi kan, untuk laki dan perempuan, dan nilainya untuk nilai Z itu hanya dikotomus. Nah, nilainya tadi kita kodekan 0 dan 1. Misalnya kalau untuk laki-laki kan Z-nya sama dengan 0. Kalau yang perempuan Z-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan. Jadi pengaruh X terhadap Y-nya berapa? Untuk yang laki-laki, pengaruh X terhadap Y itu sebesar beta 1. Ya. Nah, tetapi untuk yang Z sama dengan 1, untuk yang di kelompok perempuan, pengaruh X, tadi pengaruh jam belajar terhadap skor matematika itu sebesar berapa? Sebesar ini, ya. Beta 1 plus beta 3. Ya. Nah, kan Z-nya sama dengan 1, Z sama dengan 1 kan ini. Nah, ini masukin data ke sini. Z sama dengan 1, berarti kan beta 1. Ini yang ada X-nya ya, yang kita lihat kan. Nah, kan yang mau kita lihat adalah pengaruh X terhadap Y ya. Ini tadi udah kita keluarkan, akhirnya yang sudah dapatkan ini beta 1 plus beta 3. Oke, sampai sini bisa diikuti saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian step-stepnya untuk menganalisis moderasi, ya. Nah, ini katanya ada 5 step, ya, secara khususnya ya. Dia di sini kan pakai R. Nah, saya tuh tadi lagi nyari-nyari, ini data set matmod CSP-nya dikasih nggak ya biasanya. Tadi saya lagi baca-baca dulu, belum ketemu. Nanti coba mungkin Anda bisa cek, ini data matmod CSP-nya dia kasih nggak ini ya. Belum saya cek lagi di buku itu. Jadi ini stepnya, kalau kita ingin melakukan analisis moderasi, yang pertama kita hitung dulu faktor interaksi ya. Jadi interaksi tadi hasil kali antara X dengan Z. Nah, interaksi itu boleh kita lihat di model itu sebenarnya merupakan hasil kali ya. Interaksi antara variabel yang satu dengan yang lain, bagaimana cara modelkannya, memasukkan komponen dalam model itu dengan cara mengalihkan gitu kan. Kita melihat interaksi antara
jam belajar dengan jenis kelamin, ya di sini berarti kita kalikan. Setelah itu, ya setelah kita hitung interaksi, nah kita fitting model regresinya, ya. Kita fitting model regresi dengan X, ya, prediktor-prediktornya adalah X, Z, dan juga interaksi tadi, ya. Jadi kita meregresikan antara Y dengan perubahan prediktornya sekarang nggak hanya X aja, tetapi Y kita regresikan terhadap X, terhadap Z, dan juga terhadap X kali Z, ya, interaksinya itu. Nah, setelah itu kita menguji, ya, apakah koefisien-koefisien untuk yang interaksi tadi signifikan atau tidak, ya. Jadi kita ingin lihat ini nih, koefisien beta 3-nya. Kan beta 3 ini kan koefisien dari interaksi. Nah, di sini kita akan lihat koefisien beta 3 ini signifikan atau enggak, ya. Nah, setelah itu kita melakukan interpretasi terhadap efek dari modelasi tadi, ya. Bagaimana gitu kan, interpretasi dengan kalimat-kalimat tadi, ya. Kemudian kita menyajikan secara grafik efek moderasi tadi. Nah, seperti halnya di rancor, kalau ada efek interaksi, masih ingat tidak, garisnya itu dia akan berpotongan, tidak sejajar, ya. Anda kalau ingat di analisis faktor gitu, ya, kalau ini suatu faktor, ini ada interaksi atau enggak, kita bisa memplot kedua faktor tersebut, ya, untuk setiap level-levelnya. Kalau dia garisnya itu sejajar, mengindikasikan dia tidak berinteraksi. Tapi kalau ada interaksi, dia harusnya berpotongan. Nah, contoh ya, ini ada contoh, cuman ini saya tadi cari datanya belum ketemu. Ini kita gunakan R di sini, ya. Ini sebenarnya ya regresi juga sih, ya, moderasi analisis ini. Ini datanya ini, MathMod CSP, kalau nanti dicek di buku itu mungkin ada penjelasannya, datanya itu ada di mana, dia kasih enggak. Jadi ada 3 variabel, training intensity, ini sebagai X-nya, ya, tadi kan. Gender sebagai Z, kemudian math test score sebagai Y. Ya. Ini datanya, kita pakai data ini tadi, kemudian kita attach. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalikan dulu. Ya, kita hitung hasil interaksinya, hasil kalinya. Nah, kemudian kita regresikan. Nah, regresikan ya pakai function LM, ya, linear model. Ini udah digabung dengan sekali untuk mengeluarkan hasilnya pakai summary, ya. LM, regresikan ini Y, ya, di kiri ini Y-nya itu kan tadi math, ya, dia nama variabelnya math. Kemudian untuk prediktor-prediktornya ini ada 3. Yang pertama training, ya, kemudian gender, yang ketiga adalah hasil interaksinya. Interaksinya tadi udah kita definisikan dulu, XZ ini training dikalikan dengan gender, ya. Jadi datanya udah kita input, ya, datanya kita panggil terus kita attach, ya. Oke, diperolehlah hasil seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, nah, saya mau tanya deh di sini sampai sini. Diana, mana Diana? Halo Diana. Adakah Diana? Diana, halo. Halo Diana. Iya, Bu. Ya. Diana bisa lihat ini hasil R yang saya tampilkan. Iya, Bu. Coba berikan interpretasinya. Untuk variabel yang training itu signifikan atau tidak? Gender, kemudian XZ. Jadi kita fokus ke yang interaksi sebenarnya. Udah interaksinya aja dulu kita lihat. Yang interaksi gimana? Yang antara training sama gender itu yang XZ. Jadi notasinya apa?
parameter modelnya tadi pakai beta apa? Beta 3 kan ya? Penduga untuk Iya, beta beta 3-nya 3, Bu. berapa? Beta 3-nya itu 0,5, bukan, Bu. 0,504 bukan, Bu? Ya, ya itu menunjukkan besarnya apa dugaan untuk beta 3. Kemudian Iya. interaksi tersebut signifikan atau enggak? Lihat dari Signifikan ya, Bu. Ya, signifikan ya. Itu kan 5,8 kali 10 pangkat minus 11. Kalau misalnya alfanya kita pakai 0,05 gitu kan, berarti kan dia Ya. lebih kecil kan, lebih kecil dari alfa. Artinya komponen interaksi di situ signifikan. Nah, ini kan ada penjelasannya nih. Di situ Ya. komponen interaksi SZ signifikan pada alfa 0,05 ya, karena dia memiliki p-value 5,8 kali 10 pangkat minus 11. Artinya apa? Artinya di sini ada pengaruh yang signifikan dari variabel moderator itu ya. Di sini there exists a significant moderation effect ya. Jadi efek moderasi tadi itu signifikan. Dengan kata lain, nah ini interpretasinya bisa Anda jelaskan seperti ini bahwa pengaruh dari intensitas belajar training terhadap performance matematika ya, terhadap tadi skor matematika itu secara signifikan berpengaruh pada ini gitu ya. Jadi rupanya memang benar ada perbedaan gitu pengaruh dari jam belajar ke performance tadi. Kalau laki-laki misalnya cenderung mungkin skornya misalnya lebih kecil atau lebih besar daripada yang perempuan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau untuk laki-laki berapa nih performance-nya ya? Apa dugaan untuk tadi koefisiennya yang tadi ya, yang parameternya tadi. Nah, beta 1-nya boleh kita lihat. When Z sama dengan 0, nah pengaruh dari training intensity, pengaruh dari X ya, terhadap performance matematik ini berapa? Nah, beta 1 di sini Anda lihat minus 0,34 ya. Kalau Z sama dengan 1, ini tadi ngeliat-liatnya masukin ke yang tadi ya. Ini nih. Nih. Sini ya. Yang dari persamaan tadi ini loh. Nah, sekarang kalau Z sama dengan 1, melihat pengaruh dari X ke Y-nya, kan ini harus dijumlahin ya. Beta 1 plus beta 3 ya. Benar nggak? Ini sih tadi. Nah, ini kan. Nah, beta 1 plus beta 3 ya dapat 0,16. Jadi kalau untuk laki-laki dugaan untuk pengaruh jam belajar ya training intensity terhadap performance matematika itu sebesar minus 0,34. Sementara kalau untuk perempuan dugaan pengaruh dari jam belajar terhadap performance-nya itu sebesar 0,16 ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari analisis moderasi ini menunjukkan bahwa ini ada perbedaan yang signifikan gitu besarnya pengaruh ya antara di kelompok perempuan dengan di kelompok laki-laki. Nah, laki-laki minus 0,34, yang perempuan 0,16. Oke, sekarang untuk membuat plot interaksi ya. Plot interaksinya jadi yang disebut efek moderasi itu mengindikasikan bahwa slope ya, slope untuk regresinya itu, slope kan tadi yang beta-beta itu kan menunjukkan slope ya, kemiringan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Jadi slope untuk laki-laki dengan slope untuk perempuan, slope untuk laki-laki dengan perempuan berbeda. Ini slope untuk laki-laki sebesar ini, tadi slope untuk perempuan ini ya. Nah, ini kalau kita masukkan ya, beta nolnya kan tadi dapat berapa? Beta nolnya 5 kan, ini 4,9899 kan. Nah, berarti ini untuk yang kelompok laki-laki 5 min 0,34 kali X ya. Nah, kemudian untuk yang female, nah
Maka ditambah beta 0 ditambah beta 2 ya, beta 0 tambah beta 2, beta 2 nya nah, ini kan beta 0 ya, beta 0, beta 1, beta 2, ini beta 3 jumlah ini seperti ini. Jadi Anda lihat nih kuantitatif stoknya yang ekster sama 4 ya, ini 0,3. Nah, kemudian ini interceptnya 5. X-nya swapnya 0,11 kan, intercept bisa bagaimana. Nah, di sini ini kita remove dulu ya, RM remove objek ya, RM ini. Kemudian ya remove variabel-variabel ini dulu. Nanti Anda cek lah ini RM ini perintahnya kalau salah untuk remove ya. Remove gender dan remove training ya. Kemudian kita attach di sini datanya dari yang map mode tadi. Kemudian kita gunakan plot ya, ini kan plot X sama Y ya. X-nya ini adalah training, Y-nya itu adalah ini di sumbu Y ya. Sumbu Y-nya itu adalah skor matematika. Terus kita kasih type N, di sini menunjukkan bahwa nanti gambarnya itu without actually plotting the data ya, nggak tanpa mengupload datanya. Di sini terus kita pakai headline itu nanti di posisi mana gitu ya untuk garisnya itu. Ada garis. Nah, sini untuk laki-laki di 0,34 ini ya. Nah, ya headline-nya. Jadi garis itu nanti menunjukkan ini intercept-nya di mana sama slope-nya ya, dibuat garis. Sementara untuk yang perempuan ini 2,23 sama 0,16 kan. Nah, yang LTY ini colored color ya, LTY 2 ini nanti dilihat lah. Ini definisinya, ini option untuk grafik gitu ya. Saya lupa ini apa. Ada yang tahu nggak ini LTY? Ini ada dilihat lagi ya. Kemudian ini option yang lainnya untuk legendnya ya, nanti bisa Anda lihat lagi di R ya, khususnya pada pembuatan plot ini kan suka ada sintaksnya itu optionnya. Nah, kemudian di sini kalau Anda ingin menambahkan scatter plot gitu ya, poin. Jadi ini training untuk yang gender yang 0 dengan mat gender 0 ini, jadi 0 perempuan ya, laki. Terus ini yang satu ini satu perempuan ya. Nah, sehingga nanti ini akan terlihat grafiknya seperti ini kan, ada perpotongan antara male dan female ya. Ini menunjukkan adanya interaksi ya. Oke. Sampai sini yang ditanyakan, nanti bisa dicoba ya itu sintaks R-nya. Wah, itu datanya kita nggak punya ya, nanti bisa dicoba untuk kasus data lain ya. Kalau ada data ilustrasi data, atau misalnya bisa dicoba lah yang contoh yang dari Bu Kori kemarin ya. Bu Kori kemarin ada ngasih data ya. Nah, dicoba pakai R seperti apa. Oke. Sudah sampai sini? Ini ditanyakan. Nah, yang berikutnya ini contoh lain. Kalau tadi coba moderatornya itu jenis kelamin kan tipenya kategorik ya, laki perempuan. Nah, sekarang moderator variabel ini tipenya kontinu. Ya, jadi ini ya, ada gugus data diambil dari gugus data yang namanya Depres CSP. Ini saya sayang sekali ini data ini, saya nggak tahu ini ambil di mana. Jadi di data ini katanya ada 3 variabel, ya, stress, social support, dan depression. Ini 3 variabel ini yang ada di gugus data depresi ini tadi. Nah, anggaplah kita ingin melihat apakah social support, bantuan sosial di sini merupakan variabel bersifat mode perantara ya, menghubungkan antara ya
stres dengan depression ya. Jadi apakah social support di sini merupakan suatu moderator ya, moderator antara stres dengan depresi. Ya. Artinya di sini kita ingin lihat nih apakah ya pengaruh stres terhadap depresi ini bergantung kepada level-level dari social support ya. Kalau supportnya support sosial itu makin bagus gitu ya, artinya levelnya dia makin bagus, level social supportnya makin bagus gitu ya. Ini gimana nih pengaruh stres kepada depresi? Apakah akan berkurang gitu kan ya, ataukah justru akan meningkat gitu. Nah itu maksudnya ciri-ciri ada interaksi itu seperti itu ya. Effect of stress, stress di sini X-nya, depression ini Y-nya, depends on, nah ini benar different level. Nah ini different level ya, itu ciri-ciri interaksi ya. Apakah bergantung kepada level-level yang berbeda dari social support. Ini diketahui bahwa variabel social support ini merupakan variabel kontinu ya. Mungkin supportnya anggaplah berupa misalnya bantuan dalam bentuk uang atau apa ya, ini yang dia nggak jelaskan ya, saya nggak tahu ini. Pokoknya yang jelas variabel social support itu merupakan variabel kontinu aja, seperti itu ya. Beda dengan yang tadi Z-nya 01 itu kategori. Nah sekarang diberikan ya hasil analisisnya katanya seperti ini ya, koefisien untuk interaksinya adalah minus 0,39. Nah ini interaksinya ya, dari hasil regresinya ini koefisien untuk interaksinya adalah sebesar minus 0,39 dan kemudian interaksinya juga signifikan ya, signifikan apabila alfanya 0,05 ya. Di sini kan hitungnya minus 20,754, P-nya ini kurang dari 0,61 ya, signifikan. Artinya di sini social support ini merupakan moderat, sifat signifikan ya untuk hubungan antara stres dengan depression ya. Di sini artinya hubungan antara stres dan depression ini bergantung kepada level-level yang berbeda dari social support ya. Artinya kalau tadi ada hubungan antara stres dengan depression itu akan berbeda tergantung kepada level-level dari si support sosial tadi ya. Jadi kalau untuk support yang rendah sama support yang tinggi itu kan berarti ada perbedaan level, ini akan mempengaruhi perbedaan hubungan antara stres dan depresi. Nah di sini karena social support itu berubah kontinu, kata dia ya, di sini ada kalimatnya. There is no immediate level ya, to look at the relationship between stress and depression. Ya. Tidak ada level-level yang apa ya, yang secara langsung gitu ya untuk melihat there is no immediate level ya untuk melihat hubungan antara stress dan depression ya. Nah, namun kita bisa memilih beberapa level yang berbeda-beda. Yang kalau kontinu kan apa nggak jelas batas-batasnya kan, pemisah-pemisahnya gitu kan. Nah, beda dengan kalau yang kategori gitu yang bukan kontinu, step 1, 2, 3 gitunya, artinya kita bisa lihat pemisahnya gitu kan. Kalau di sini kan dia sifatnya kontinu, kita nggak bisa memilih misalnya kalau tadi kan dipisahin Z sama dengan 1, kita pisahin kategorinya Z sama dengan 2 gitu kan. Nah untuk yang kontinu kita nggak bisa kode-kodekan seperti itu. Nah salah satu caranya ya, one way is to use these 3 levels of moderator gitu ya. Salah satu cara adalah untuk menggunakan 3 level ya, menggunakan 3 level dari moderator ini. Yang pertama menggunakan mean ya. Kemudian yang kedua one standard deviation below the mean ya, menggunakan 1 standar deviasi di bawah rata-rata. Yang ketiga one standard deviation above the mean ya, di atas rata-rata. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan
anggaplah kita punya 3 nilai social support ya. Jadi 5,37, 2,56 dan 8,18. Nah, ini social support tadi di sini ya. Aplikasinya ini kita ada depres sebagai Y, kemudian ada stres ditambah support ditambah inter. Nah, ini nilai-nilai untuk supportnya ini diberikan untuk tiga objek ya. Jadi yang pertama 5,37, kemudian 2,56 dan 8,18 ini dimasukin. Ini kan interceptnya beta 0-nya 29,26. Nah, ini kan. Kemudian beta satunya ini 1,99 itu 2, ya 2 kali stres. Ini posisinya 2, ini yang untuk ini ya, X1. Kemudian yang beta 2 itu untuk yang support itu minus 0,24 kali support ya dikurangi ini 0,39 ini untuk yang interaksi antara stres dan support. Nah, kemudian kita masukkan sekarang yang pertama di sini untuk support 2,56 ya, 2,56 masukin di sini minus 0,24 dikalikan 2,56 ya. Nanti di sini juga supportnya masukin gitu ya, sehingga nanti diperoleh nilainya ini 28,65 plus 1 kali stres gitu ya. Nah, Anda lihat di sini kan ini untuk support yang 2,56 dapatnya segini, untuk support yang 5,37 dapatnya segini kan ya. Slope ini slope untuk stresnya ya, slope untuk X ini kan stres ini kan tadi sebagai X kan. Nah, kemudian untuk yang 8,18 ini dapatnya segini ya. Nah, sekarang dari sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa semakin besar support sosial, hubungan antara depresi dan stres ini menjadi negatif. Ini kan semakin negatif ya. Kalau Anda lihat nih, ini kan 5,37, ini 8,18. Ini pengaruhnya itu minus 1,19 ya. Ini kecil. Artinya apa? Depresi itu makin kecil kalau support sosialnya itu makin besar. Karena kan tadi yang menjadi Y-nya itu kan depresi kan ya. Nah, jadi kalau support itu makin besar ya, pengaruh stres kepada depresi ini, depresinya ini akan berkurang. Lihat dari tadi hubungannya yang negatif ini, negatifnya makin besar ya. Tapi kalau misalnya positif, artinya semakin besar support, ini hubungan antara depresi ke hubungan antara stres ke depresi itu makin besar. Tapi ternyata kan ini ya beralasan ya, ini memang masuk akal gitu ya, make sense kan. Kalau support makin besar, dia tentu akan memperkecil tingkat depresinya, hubungan antara stres terhadap depresinya ini akan berkurang gitu kan. Nah, ini perintah-perintah untuk R ya, ini kita buat plot. Nah, ini ambil X-nya ya. Jadi yang kita plot variabel X-nya ini adalah stres ya. Di sini kita kan ini dolar ya. Jadi dari yang depres ini kan tadi nama datanya depres kan. Nih, dari data depres ya, kita ambil hanya khusus variabel stres. Ya, ini nanti yang sebelah kiri koma ini untuk menjadi sumbu X-nya. Jadi ini kita akan mengeplot antara stres dengan depres. Nah, sumbu X-nya ini, stresnya itu diambil dari data yang nama file datanya itu adalah depres ya. Kita kasih dolar stres, kemudian di sini juga depres dolar depres ya. Karena tadi input variabel variabelnya juga namanya tadi depres. Ini nama datanya juga depres. Jadi ya depres dolar depres gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang ditanyakan? Halo? Bisa dipahami? Penjelasan saya sampai sini? Enggak, Bu. Ini nggak lagi tidur kan ya? Enggak, Bu. Ternyata saya ngomong sendirian nih, kamunya pada tidur. Enggak, Bu, saya nggak tidur, Bu. Enggak, Bu, saya dengerin. Enggak, Bu. Dengerin, Bu.
Keenakan kayak Dinda boboin nih. Ini Aman Bu, saya aman. ngomong, Saya dengerin Bu. punya tiduran. Soalnya saya ngeliat anak saya kadang gitu juga. Saya jadinya wah, saya kayaknya gitu kali ya kalau lagi kuliah ini mahasiswa pada tiduran ya. Anak saya kadang gitu. Ya Allah, sebelah. Ya semangat ya, serius ya. Ini saya soalnya Ya, Bu. ini emang jamnya ngantuk ini. Saya juga maunya tidur. Oke, lanjut. Ini tadi kita akan membuat line-nya, garisnya. Tadi line-nya di apa ini tadi 28,65 ini ya. Untuk yang supportnya 2,56 kan, ini interceptnya 28,65. Ya, kemudian ini beta satunya ya, pengaruh dari X ini 1. Jadi line itu di koordinat beta 0, beta 1 ya. Line. Terus yang untuk yang supportnya yang 5,37, line-nya ini di 27,97, minus 0,09. Terus kita kasih color-nya blue. Nah ini, berarti ini blue ini untuk support yang kedua. Ya, supportnya itu medium, 5,37 lah. Ini yang tadi, yang nggak ditulis itu default hitam ya. Supportnya kecil. Ya. Terus kalau yang red ini kan supportnya yang besar yang 8,18. Nah kita lihat ini sini kan. Stresnya makin kecil. Depresinya. Ini kalau tingkat stresnya segini makin besar. Nah ini depresi. Jadi gimana nih bacanya? Ini depresinya dari sini ya. 0 sampai inilah 45, ini stresnya 0 sampai 10. Nah, jadi ini untuk support yang sedikit, support yang sedang, support yang tinggi ya. Support makin tinggi, tadi Anda lihat datanya makin kecil ya. Support makin tinggi, depresinya di sini artinya makin rendah. Ya. Tadi kan minus stres. Ini menunjukkan minus 1,19, artinya jika stresnya itu meningkat 1 unit, maka depresinya akan menurun sebesar 1,19 unit. Ya, hubungannya terbalik kan, ditunjukkan dengan tanda negatif di sini. Ya, slope-nya ini negatif. Tapi kalau stresnya meningkat sebesar 1 unit, maka depresinya menurun sebesar 1,19. Stres menurun, ini meningkat ya tadi ya, salah ya. Stres menurun, ya, stresnya menurun. Tapi gimana nih? Saya salah ngomong nggak? Coba Anda bisa nggak ini interpretasikan yang hubungan yang ketiga aja ini. Kan negatif nih. Nah, interpretasi ini nih negatif, slope ini kan terbalik kan? Ingat di regresi ya, Y sama dengan beta 0 plus beta 1X gitu. Nah, beta 1 kalau negatif, jika X makin naik, berarti Y makin turun ya. Tapi kalau ini hubungannya positif, artinya jika stres makin besar, gitu kan, depresinya juga akan makin besar. Oke, sudah ini, sampai sini. Sampai sini bisa diikuti kan? Bisa dipahami? Saya Allah nanti dicoba-coba. Tadi kan saya ada ngasih link lumayan banyak tuh, nanti dilihat-lihat itu yang lainnya juga itu pakai R juga ya. Ini ada juga nih contoh lain. Nah, kalau ini Anda harus pakai package. Kelihatan ya. Ini pengertian alinea pertama nih, pengertian mediasi. Nah, yang tadi mirip-mirip ini dengan ilustrasi yang diberikan oleh Dika. Jadi
X-nya ini katanya income, ya, income, Y-nya life longer. For instance, people with higher income tend to live longer. Jadi kita ingin melihat bahwa katanya kalau income itu makin besar, usianya itu makin panjang, ya. Lama hidupnya dia makin panjang. Apa iya gitu ya? Benar nggak sih income kalau orang yang makin banyak, ya, makin besar penghasilannya, maka usia dia akan makin lama, makin panjang. Benar nggak sih? Gitu. Gimana nalar pikirnya gitu kan? Logikanya ini gimana? Ternyata katanya ya pengaruh ini bisa dijelaskan oleh variabel mediasi, ya. Jadi kan tadi ingat mediasi itu untuk menjawab pertanyaan mengapa, why, mengapa kalau income makin tinggi, usianya makin panjang, bagaimana sih atau bagaimana alasannya gitu ya, income makin tinggi, usia makin lama gitu kan. Oh ternyata ini bisa dijelaskan bahwa ada suatu pengaruh atau mediating influence, ya. Jadi faktor mediasinya itu adalah ini access to better healthcare, ya. Jadi katanya semakin tinggi income, ya, dimungkinkan, besar kemungkinannya dia akan memiliki akses, ya, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik, ya. Jadi kalau income makin tinggi, ya, ini kalau yang tadi Dika memasukkan pendidikan, ya, kalau ini Dika berawalnya dari income, ya Dika, ya. Nah, jadi kalau income makin tinggi, kata dia, logikanya dia memiliki akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik, ya, healthcare yang better. Nah, sehingga kalau dia memperoleh healthcare yang lebih baik, harapannya lama hidupnya juga akan makin panjang, ya, lama gitu kan. Nah, itu mediasi. Nah, di dalam R katanya ya, analisis mediasi itu bisa dilakukan dalam 2 cara, ya. Ya, yang pertama menggunakan cara yang diusulkan oleh Baron and Kenny yang 4 step tadi. Nah, ini yang sebenarnya ini yang cara yang tadi, ya, yang kita bahas itu memang itu relatif lebih sederhana dan relatif memang lebih mudah dipahami gitu kan. Di sini ada metode indirect effect dan memang. Terus yang kedua ini menggunakan katanya package mediation, ya, ada namanya package-nya mediation. Nah, nanti ini Anda bisa ini di download dulu, ya, package-nya diinstal, ada paket mediation, terus workshop, multi-level, jadi ini nanti dicoba-coba. Kemudian, nah ini tapi cara yang diusulkan oleh Baron dan Kenny tadi, yang menggunakan 4 step tadi, ini sebenarnya kuasa ujinya itu rendah katanya, ya, dibanding yang langsung menggunakan mediation package. Nah, tapi ini ya tetap dibahas katanya di bab ini karena apa? Ya, karena dia memberikan penjelasan yang clear, ya, hubungan di antara variabel-variabel tadi, dan memang masih banyak digunakan juga ternyata. It's still occasionally requested by reviewers, ya, masih dikerjakan orang juga cara seperti itu. Namun demikian, kata dia, nah, metode yang sangat direkomendasikan itu adalah menggunakan ini, mediation package, ya, sangat direkomendasikan, karena dia lebih powerful, ya, kuasa ujinya, gitu, kuasa uji lebih powerful, apa, artinya kalau ada sesuatu yang harus ditolak, ya dia sensitif untuk menolak, gitu ya, kuasa uji kalau di STARMAP. Nah, notasinya 1 min beta, ya, ada galatinius 2, ya, 1 dikurangi galatinius 2. Nah, itu ke sana, ya, lebih powerful. Jadi katanya kata dia is highly recommended as a more flexible and ini statistically powerful approach. Nah, sekarang sementara untuk yang moderasi, ya. Nah, di sini moderasi ini untuk apa? Kata dia, ya, moderasi ini juga gunanya fungsinya untuk menguji apakah, ya,
pengaruh dari suatu variabel yang ketiga, yang variabel Z ini ya, untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak gitu ya dari variabel Z ini. Tetapi di sini rather than testing a causal link, jadi bukan untuk pengujian yang sifatnya kausal, katanya rather than itu kan daripada yang testing a causal link. Jadi kalau mediasi tadi untuk yang sifatnya causal link, kalau moderation test, nah nih lihat yang saya highlight di sini, ya, dia lebih untuk menguji untuk kondisi when, ya, kapan, or under what condition, ya, pada kondisi yang bagaimana sih, ya, X itu akan mempengaruhi Y. Jadi pada kondisi yang bagaimana pengaruh ini akan terjadi, ya. When or under what condition, ya, untuk yang moderator tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa moderator itu bisa memperkuat, memperlemah, atau justru mereverse, membalikkan sifat dari suatu hubungan tadi. Contoh, ya, self efficacy, ya, ini adalah akademik. Self efficacy itu keyakinan akan kemampuan diri sendiri ya, secara akademik gitu kan, terhadap apa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Ini apakah self efficacy ini kemampuan diri sendiri, kemampuan ya pede lah gitu ya, menjadi perantara atau akan mendukung gitu ya, akan memoderate hubungan antara task important ini tingkat kepentingan atau misalnya tingkat kesulitan lah ya, tingkat kesulitan dari suatu tugas gitu, dengan tingkat ini amount of task anxiety, dengan tingkat kecemasan. Jadi maksudnya gini, task importantnya misalnya Anda misalnya mau beda kalau misalnya Anda mau ujian maaf ya, misalnya ujiannya itu ujian bahasa gitu ya, misalnya bahasa Indonesia, atau misalkan bukan berarti saya mempunyai, misalkan ujian di SMA misalkan ada pelajaran apa sih, seni budaya atau apa gitu kan, misalnya ada tes nih. Nah, bandingkan kalau mau ujian itu ujian menyanyi misalnya, atau misalnya ujian apa ya, misalnya pelajaran yang sifatnya nggak memerlukan tingkat anxiety-nya tinggi gitu, dibandingkan dengan kalau ujian matematika gitu. Nah, jadi kan ada relevansinya antara kepentingan dari suatu tugas kerjaan gitu ya dengan tingkat kecemasan dari suatu tes. Nah, ini X-nya ya, task important, kemudian Y-nya itu the amount of test anxiety-nya, Y-nya. Nah, kemudian tadi sebagai variabel moderatornya adalah self efficacy-nya ya, keyakinan dirinya. Apakah kalau anak itu memiliki self efficacy yang tinggi ya, maka ini gimana hubungan antara task important ke anxiety-nya ini? Apakah kalau keyakinannya makin tinggi ya, didukung dengan juga tadi tingkat kepentingan dari tugas itu, maka anxiety-nya makin rendah gitu ya, kecemasannya berkurang lah. Karena bisa jadi sebenarnya ini apa ya, tingkat kepentingan dari atau ya tingkat kesulitan atau apa ya dari si kerjaan ini sebenarnya nggak terlalu tinggi banget, tapi dia self efficacy-nya itu rendah gitu kan. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi, saya ini nanti kira-kira bisa nggak ya gitu kan, saya nggak yakin. Nah, itu ada perasaan cemas itu akan meningkat. Nah, di situ ini yang ditunjukkan di paper Lau dan Liao, dia menunjukkan ilustrasi untuk yang penggunaan moderator itu seperti itu tadi. Jadi katanya nih, student dengan self efficacy yang tinggi itu akan less anxiety ya, akan tingkat kecemasan itu akan rendah lah ya, berkurang terhadap important test dibandingkan dengan student yang low self efficacy ya. Tapi secara umum katanya anak-anak itu biasanya relatif memiliki low, yang memiliki perasaan
low anxiety, ya kecemasannya itu nggak terlalu tinggi, ya rendah, untuk tugas-tugas yang tingkat kepentingannya nggak terlalu tinggi. Nah, secara umum tuh berlaku kondisi seperti itu. Nah, sehingga jadi dalam hal ini self efficacy di sini berperan sebagai moderator. Kenapa disebut sebagai moderator? Karena self efficacy ini berinteraksi. Ya, berinteraksi. Ini udah selesai apa belum ya? Kayaknya ibunya nge-lag deh. Ini DS siapa? Gue kira Udania Siregar. Ternyata dia Halo. Novita Sari. Halo Bu. Sudah terdengar lagi suara saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Udah Bu. Sudah Bu. Saya kira sudah Bu. Saya kira handphone saya error Bu. Jadi Saya nggak kira sinyal saya mati. Aduh, saya tadi ngomong sendirian aja, lama nggak tuh ya? Kurang tahu deh Bu. Tadi agak nge-lag, lumayan. Tadi agak nge-lag pas akhir-akhir. Oke, ya udah deh. Ini udah mau jam 3 juga ya. Tadi saya sampai mana tuh tadi putusnya? Wah, itu share screen-nya udah hilang? Masih muncul nggak? Hilang, Udah hilang. Ya. Ya udahlah. Bentar. Tadi itu tanggung ya. Gimana tadi? Ini kenapa nggak muncul? Ya. Saya ini dulu. Belum ya? Belum muncul? Belum. Belum Bu. Ini tiba-tiba putus internet saya. Sudah ya? Sudah? Sudah Bu. Nah, tadi waktu saya ngomongin self efficacy masih kedengeran nggak? Masih Bu. Masih. Oke, tadi nggak terlalu hilangnya nggak terlalu banyak ya. Jadi tadi keyakinan diri ya, self efficacy ini dipandang sebagai moderator ya, karena
ini bisa mempengaruhi atau memperkuat gitu ya, atau memperlemah tadi pengaruh antara tingkat ini ya, tingkat kepentingan dari suatu tugas kerjaan dengan tingkat kecemasan. Oke. Nah, di sini di dalam R di sini ya disebutkan katanya ya, moderasi ini, moderation bisa diuji ya, bisa dites dengan ini ubah-ubah interaksi ya. Dalam hal ini menginteraksikan, jadi dengan cara menginteraksikan katanya peubah-peubah yang menjadi perhatian, artinya peubah-peubah yang menjadi perhatian di sini variabel independen ya. IV di sini kata dia kita menginteraksikan IV independent variable dengan variabel moderator tadi ya. Kemudian katanya jadi bisa dicek dengan menginteraksikan variabel interest tadi ya, IV tadi menjadi variabel, kemudian memplot ya simple slope interaction ya. Jadi kalau ada interaksi ya, kalau moderator signifikan berarti ada interaksi ya dalam plot itu terlihat ya. Nah kemudian katanya ada bermacam-macam package ya, yang masuk fungsi untuk menguji moderasi ini ya. Tetapi ya walaupun ini ada bermacam-macam package, sebenarnya pendekatan statistik yang mendasarinya itu adalah sama ya. Nah di sini only the blind hand approach is covered in detail here. Ini nanti Anda lihat lagi ya, bisa dicoba package-nya, jadi dan seterusnya. Ini ada mediation analysis. Coba ini kita belum tadi ini waktu ya. Nah, Anda baca-baca aja sendiri ya, bisa ya ini ya. Nanti dicek ini sintak-sintaknya, kemudian nanti kita akan coba lihat di sini ada metode 2 mediation package. Oke, mungkin saya akhiri ya pertemuan hari ini. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Sudah azan. Cukup ya? Cukup, Bu. Jadi tadi nanti tolong dilihat link yang tadi saya berikan, dibaca-baca ya. Kemudian bukunya sebenarnya ada lagi bukunya tentang mediasi dan moderasi tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuatkan link warahmatullahi wabarakatuh. untuk Auzan ya, nanti absen ya. Karena saya tuh kalau disuruh ngisi ini berapa yang hadir, saya tadi cuma lihat dari ini aja. Ya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Makasih, Bu. Ya. Makasih Bu. Assalamualaikum.